Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-a'yad bil afrahi was surur wa kamula ad-diyafah fi yaumil 'id li umumil mu'minina bi sa'ihimul mashkur. Fasubhana man harrama sawmahu wa ujaba fitrahu wa hadzara fihi minal ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'afuwwul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul habibus syukur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina yarjuna tijaratan lan tabur. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, wasbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sungguh berbahagia bagi kita dan seluruh umat Islam yang telah berhasil menunaikan paket ibadah Ramadan, yakni dengan berpuasa, tadarus Al-Quran, bersedekah, salat tarawih, zakat fitrah, dan segala aktivitas kemaslahatan umat. Sekarang kita sempurnakan dengan salat Id bersama-sama. Gemuruh suara takbir, tahlil, tahmid berkumandang, menambah keharuan bercampur kegembiraan. Semoga amaliyah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dapat merenovasi, memperbaiki kerapuhan-kerapuhan rohani kita, baik nafsu kita sendiri maupun tantangan dinamika kehidupan sehari-hari. Semoga paket ibadah yang telah kita lakukan senantiasa mengembalikan citra jati diri kita yang ideal, yakni kondisi fitrah manusiawi yang bercirikan kecerahan nalar, kejernihan hati, keterkendalian nafsu, kepedulian sosial, dan kedekatan taqarrub diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas diterangkan, apabila telah datang hari raya Id, maka para malaikat turun ke bumi dan mereka berhenti di setiap ujung jalan sambil berseru dengan suara yang dapat didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Wahai umat Muhammad, berangkatlah kalian ke tempat sholat Id untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi pemurah, Allah yang memberi kenikmatan dan mengampuni segala dosa. Dan jika pada waktu itu mereka keluar menuju sholat Id, maka Allah berfirman, wahai malaikatku, apakah balasan pahala bila mana dia telah mengerjakan pekerjaannya? Lalu para malaikat menjawab, wahai Tuhan kami, sempurnakan pahala mereka.
Kemudian Allah berfirman, sekarang aku saksikan oleh kalian, sungguhnya aku jadikan mereka sebagai hamba yang mendapat keridhaanku dan pengampunanku, sebagai pahala mereka di dalam menjalankan puasa dan sholat mereka. Lalu Allah kembali berfirman, mintalah kalian kepadaku demi keagungan dan keluhuranku pada hari ini. Tidaklah kamu meminta apa saja yang berguna bagi dunia dan akhiratmu, kecuali aku pasti memberinya. Kemudian apabila sudah bubar dari pelaksanaan sholat Id, para jamaah pulang ke rumah masing-masing dengan membawa ampunan karena kalian telah rela mengikuti perintahku. Begitu pula aku telah meridhoi kalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, setelah kita berhasil memerangi hawa nafsu dan menyatakan kemenangannya pada hari ini, bukan berarti kita telah bebas dari ancaman dan intaian musuh. Kita tetap tidak boleh lengah, dan sedapat mungkin kita harus pertahankan kemenangan ini, karena musuh kita dengan prajurit hawa nafsu masih selalu mencari kesempatan untuk dapat membalas kekalahannya. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya iblis laknatullah pada setiap hari raya Id berteriak meminta tolong, sehingga berkumpullah keluarga iblis tersebut di sekitar mereka, dan mereka bertanya, wahai Paduka, siapakah gerangan yang membuat Paduka marah? Sungguh kami akan menghancurkan mereka. Lalu iblis menjawab, tidak ada, hanya saja pada hari ini Allah mengampuni dosa-dosa umat Muhammad, maka kalian harus bisa menggoda mereka dengan berbagai keenakan, kesenangan dan minuman-minuman keras, sehingga Allah berbalik menjadi murka terhadap mereka. Begitulah kelakuan iblis terhadap manusia. Mereka tak suka bila kita umat Muhammad mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Mereka selalu usil, banyak tingkah, dan bahkan mengancam ingin menyesatkan kita dengan mengerahkan bala tentara agar ampunan yang baru diberikan oleh Allah kepada kita berganti menjadi murka yang mendatangkan siksa. Untuk itu kita harus waspada terhadap cara-cara iblis dalam menggoda manusia agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan yang hina. Hadirin rahimakumullah, iblis dalam menggoda manusia tidak pernah pandang bulu. Semuanya digoda dengan berbagai cara dan kelicikannya. Tekad dan janjinya untuk menggoda manusia telah diucapkan di hadapan Allah setelah dia diusir dari surga dan mendapat laknat dari Allah sampai hari kiamat, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 17, 16 dan 17. Fabima agwaitani laqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya akan menghalang-halangi manusia dari jalan engkau yang lurus.
Kemudian saya akan mendatangi mereka dari arah muka dan belakang, serta dari arah kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka yang bersyukur taat kepada Allah. Menurut sebuah tafsir, pengertian iblis menggoda manusia dari arah depan ialah ashkakahum fi akhiratihim. Iblis menggoda manusia agar lupa hari depan, lupa pada waktu atau umurnya yang sebenarnya semakin hari semakin berkurang, lupa bahwa amal perbuatannya besok akan dihisab. Artinya manusia akan digoda supaya ragu terhadap urusan akhirat, sehingga mereka kehilangan semangat beribadah untuk bekal di akhirat. Perasaannya akhirat itu urusan sepele, agar jangan mikir urusan akhirat. Yang penting sekarang harus di dunia, harus memuaskan hawa nafsu. Dan pengertian menggoda dari arah belakang ialah arghabahum fi dunyahum, menggoda manusia dengan urusan dunia yang semestinya ditinggalkan di belakang, malah dinomorsatukan. Segala waktu dan tenaga tercurah untuk urusan dunia, tidak mengenal waktu, sehingga jadi manusia super sibuk, tidak mengenal waktu sholat, tidak mengenal dengan masjid, apalagi pengajian tidak dianggap penting. Kemegahan, kemewahan dan kebendaan sebetulnya merupakan perkara manusia yang ada di belakang, sebab semua itu akan dia tinggalkan. Sedangkan manusia terus maju ke arah tua dan kematian. Mati suka disebut meninggal dunia, artinya dunia ditinggalkan secara menyeluruh menuju alam barzakh. Dunia sekecil apapun tidak ada yang dibawa kecuali amal perbuatan. Sedangkan yang dimaksud menggoda dari arah kanan adalah asbahum amradinihim, dari arah kebaikan. Usaha dan perbuatan baik kita akan digagalkan, niat yang baik dan terpuji diurungkan, amal soleh dilumuri dengan ketidakikhlasan, amal perbuatan yang tampaknya mulia dinodai dengan rasa ria, sombong dan ujub. Sebaliknya perbuatan yang jelek dibungkus dengan label yang baik, dan perbuatan melanggar syariat agama dicarikan halalnya agar dianggap baik dan sebagainya. Jelasnya setan menghiasi amal-amal jelek manusia agar tampaknya menjadi baik dan seakan-akan benar. Dan arti menggoda dari arah kiri ashalahum al-ma'asi, menggoda dari arah kejelekan. Manusia diajak untuk berbuat dosa dan melakukan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya dari keterangan di atas ialah segala ajakan dan keinginan yang menyimpang dari aturan Allah, Rasulnya dan aturan Islam itu adalah bujuk dan rayuan dari setan yang tentu akan menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan yang akhirnya menjadi ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Segala ajakan dan perbuatan yang bersumber dari Allah dan Rasulnya pasti dengan yakin akan mengantarkan manusia ke tempat kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat, yang tentu akan menjadi ahlul jannah, ahli surga yang penuh dengan kenikmatan dan abadi. Untuk meraih kebahagiaan hakiki dan agar terhindar dari bujuk rayu setan,
dalam mengisi kehidupan di dunia ini kita harus menerus secara istiqomah sampai akhir hayat. Pertama, jangan berhenti mencari ilmu ajaran agama Islam, karena kelengkapan ilmu akan menentukan sah dan tidaknya beramal. Jangan mati dalam keadaan bodoh. Hilangkan rasa sudah pintar, merasa pintar. Carilah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Carilah ilmu walaupun terhalang dengan lautan api. Carilah ilmu, karena mencari ilmu menjadi kewajiban seluruh muslimin muslimat, tua dan muda. Yang kedua, perteguh keimanan dan keislaman dengan cara apapun, di waktu kapanpun, di tempat manapun, karena hanya iman dan Islam yang akan mengantarkan manusia ke tempat kemuliaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, perbanyak amal ibadah dengan dilandasi keikhlasan sesuai kemampuan masing-masing. Makmurkan masjid, hadiri pengajian, didiklah generasi muda dengan didikan agama, perkokoh silaturahmi, hidupkan sosial kemasyarakatan, bersihkan setiap lingkungan dari maksiat munkarat. Kesemuanya ini akan mengundang keberkahan dari Allah untuk pribadi kita dan keluarga kita dan pada umumnya masyarakat. Mudah-mudahan segala dosa yang pernah kita lakukan di dunia ini, baik secara sengaja maupun tidak, dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang kembali bersih dan suci sebagaimana bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu minal aidin wal faizin wa adkhilna fi ibadihi salihin. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa astaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallima tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa zajar wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudusihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Amin ya Allah. Allahumma ighfir Amin ya Allah. lil muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat Amin. al ahya'i minhum wal amwat. Amin ya Allah. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Amin ya Allah. Allahumma ij'al 'idana sa'idan Amin ya Allah. wa 'amalana salihan rasyidan. Amin. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan
fajma' qulubana ala kitabika wa sunnati nabiyyika wa allif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma waffiq imanana bitaufiqika wa waffiqhum ila ma tuhibbu wa tarda wa khudh binasiyatihim ilal birri wat taqwa wa ila ma fihi i'la'u kalimatika wa izazuka dinika wa salahul bilad wal ibad ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.